Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rasul fi Taif, Nabi Muhammad di Taif. Walamma mata Abu Talib wa Sayyidatu Khadijah zada tama'u Quraisy fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma mata Abu Talib wa Sayyidatu Khadijah zada tama'u Quraisy fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalika min ahammil asbab allati ja'alat Rasul sallallahu alaihi wasallam yahruju ila Taif. Dan hal itu adalah salah satu alasan atau salah satu sebab yang membuat Nabi Muhammad ingin berhijrah ke Taif. Dan fakta tersebut adalah alasan penting yang membuat Nabi Muhammad ingin keluar ke Taif atau ingin berhijrah ke Taif. Yabhasu amman, mencari perlindungan. Yansurud dakwah, melanjutkan dakwah. La'allahu yajidu fi qabilati Sakif man yu'azirohu. Dan sampai di Taif ini beliau mengunjungi kabilah Sakif. Dan ketika beliau sampai di sana, Nabi Muhammad di sini memutuskan untuk menemui kabilah Sakif. Walakinna zu'ama'u Sakif kanu aswa'un. Tetapi para pemuka dari kaum Sakif ini sama seperti kaum Mekah, tidak menerima Nabi dengan baik atau tidak menerima dakwah Islam dengan terbuka. Hadhihi durufus su'bah tawajjahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Allah Ta'ala bid-du'a. Dan hal ini merupakan puncak kesulitan yang dialami atau yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, sehingga beliau memohon kekuatan kepada Allah dengan berdoa, yang mana inti dari doa tersebut tercermin dalam kalimat yang diucapkan beliau pertama kali. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Jadi di sini Nabi Muhammad mengadu kepada Allah karena kekuatannya yang lemah untuk menghadapi persoalan-persoalan yang datang menimpanya ketika melanjutkan dakwah Islam. Singkat cerita, dan Nabiyyu ila Makkah, Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Walakinnahu lam yatamakkanu min dukhuliha, tetapi beliau belum yakin untuk memasukinya. Illa fi himayati ahadun rijalan Mut'am ibnu Adi, kecuali setelah beliau mendapat jaminan keselamatan dari seorang laki-laki yang bernama Mut'am ibnu Adi. Bai'atan Aqabah atau Bai'at Aqabah yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai perjanjian Aqabah. Waqad ittaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a jama'ah min Khazraj min ahli Yasrib. Nabi Muhammad bertemu dengan kaum Khazraj yang berasal dari Madinah. Wa dzalika fi muwasimul hajj, dan saat itu adalah pada musim haji. Musim haji di sini berarti dimaknai sekitar bulan Zulqa'dah sampai bulan Zulhijjah. Fi sanatil 'ashirah lil bi'sah, pada tahun ke-10 setelah kenabian. Sittumi'a wa 'ishrun miladiyah, pada tahun 620 Masehi. Fahaddasahum an dinil jadid, dan mereka kemudian berdialog, berbincang-bincang tentang agama yang baru. Wa bayyanu lahum, dan menjelaskan kepada mereka aswaluhu, asal usulnya, wa ta'aliyamahu, dan juga ajarannya. Wa da'ahum ila dukhulihi, dan mengajak mereka untuk masuk ke dalamnya. Agama yang baru di sini maksudnya adalah agama Islam. Wa ta'ala alaihim ba'du ayatin minal Qur'anil Karim, dan membacakan pada mereka beberapa ayat Al-Quran. Fa aslamu sittatu minhum, dan masuk Islamlah 6 orang dari mereka. Wa wa'duhu binasril Islam min baina ahlihim, dan kemudian menyebarkan Islam di antara mereka. Di antara mereka maksudnya di sini adalah kaum mereka di Yastrib yang lain. Wa hakadha akhadal Islam, dan demikianlah cara Islam. Wa ahadha akhadal Islam, dan demikianlah cara agama Islam. Yajidu tafahuma wal qabula baina ahli Yastrib, hingga dapat diterima dan difahami oleh masyarakat Yastrib. Kita beralih ke garis yang berwarna hijau. Wa fi muwasimul hajj fi amit tali, dan pada musim haji di tahun selanjutnya, taqabala ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam waqdu min ahli Yastrib. Beberapa ahli Yastrib atau beberapa masyarakat asal Yastrib bertemu dengan Rasulullah. Wa kana mukawwanan min isna asyara rijalan, dan terdiri kira-kira 12 laki-laki. Wa fiha taliqa, dan pada pertemuan ini
Baya'a rijalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini berjanji pada Rasulullah, di antaranya adalah alla yusyriku billahi syai'an, tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Wala yashruku, dan tidak akan mencuri. Wala yasnu, dan tidak berzina. Wala ya'sullah fi ma'ruf, dan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wabaya'ahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berjanji untuk menjaga Nabi Muhammad sampai titik darah penghabisan. Wa tu'rafu hadhil bai'ah bai'atu Aqabah al-ula, dan bai'at ini kemudian dikenal dengan bai'at Aqabah pertama. Wal Aqabah ismu makan alladzi tammas fihi bai'ah, dan Aqabah adalah nama tempat di mana perjanjian atau bai'at tersebut diucapkan. Wa qad ba'atsa Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'al wafdu indal 'udati ila Yastrib. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan seseorang untuk mengikuti mereka kembali ke Yastrib. Dan orang tersebut adalah Mus'ab ibnu Umair. Likai yuqarri'ahumul Qur'an, untuk mengajarkan mereka membaca Al-Quran, wa yu'allimahumul Islam, dan untuk mengajarkan ajaran Islam, wa yusolliya bihim, dan untuk beribadah sholat bersama mereka. Wa fi Yastrib wajada Mus'ab, dan ketika di Yastrib Mus'ab menemukan min ahluha quluban mutafatihatan, penduduk aslinya memiliki hati yang terbuka. Wa ukulan wa'iyatan, dan pikiran yang sadar. Dalam artian di sini pikiran mereka itu maju, bisa menerima perubahan. Fadakhala yufaddilu da'watuhu, kemudian mempersilahkan Mus'ab di sini untuk meneruskan dakwahnya di Yastrib. Katsirun minal Ausi wal Khazraj fil Islam, jadi banyak dari anggota kaum Aus dan kaum Khazraj yang kemudian masuk agama Islam. Kama aslamu adidun kabiru minal qadati war ru'asai, seperti masuk Islamnya para pemimpin dan juga para ketua dari kabilah-kabilah, misalnya Sa'ad ibnu Mu'ad, wa Zaid ibnu Hadir, wa huma sayyidan qawamuhuma, dan juga beserta para kaumnya. Wa aslamu banu ashal jami'uhum, dan masuk Islamnya Bani Ashal secara keseluruhan. Dukhulu Aus wa Khazraj fil Islam, dengan masuknya kaum Aus dan kaum Khazraj ke dalam agama Islam. Tatullu'ahum ila zaim, membuat mereka menantikan seorang pemimpin qawiyun, yang kuat, yajma'u kalimatahum wa yuwahidu sufufahum, yang dapat menjadikan mereka semakin bersatu. Wa ba'da amun min bai'atil Aqabah al-ula, beberapa tahun setelah bai'at Aqabah pertama, ja'a adadu min ahli Yastrib lil haji, datanglah ke Mekah beberapa orang dari Yastrib untuk berhaji. Bainahum salasatu wa sab'una rijalan wa imra'atani, di antara mereka ada 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Isna wasituna min Khazraj, 62 orang dari Khazraj. Wa ahadu asyara rijalan min Aus, dan 11 orang laki-laki dari suku Aus. Fajtama'u bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirran bil laili indal Aqabah, dan kemudian mereka bertemu dengan Nabi Muhammad secara diam-diam pada malam hari, tempatnya di tempat yang bernama Aqabah. Wa bayi'ahu aidon, dan kemudian mereka berbaiat juga. Wa sumiyat hadhil bai'ah bai'atu, dan baiat ini kemudian juga dikenal dengan nama baiat Aqabah kedua. Baiat Aqabah kedua yang kemudian juga dikenal dengan nama Bai'atu Harbi, baiat untuk menyatakan peperangan. Mengapa dikatakan dengan baiat perang? Hal ini merujuk pada perkataan atau sumpah yang diucapkan oleh Ubadah ibnu Somad. Di antaranya, Bay'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam bai'atal harbi. Baiat ini adalah baiat yang bertujuan untuk memerangi segala sesuatu yang menghalangi dakwah Nabi. Yang mana inti dari ucapan Ubadah ibnu Somad di sini adalah membela Nabi sampai titik darah penghabisan dan menaati semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tanpa bantahan apapun. Wa qaddamat hadhil bai'atu fi nihayati sana saniyah asyrata minal bi'sa, dan baiat ini berlangsung pada akhir tahun ke-12 setelah kenabian. Al-hijratu ilal Madinah, hijrah ke Madinah. Adzana Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bi hijrati ila Yastrib. Nabi Muhammad mengumumkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke Yastrib.
Faswaru yatasallaluna hatta la tahula Quraisy bainahum wa bainal hijrah. Mereka bergerak secara diam-diam hingga mereka tidak diketahui oleh Quraisy perihal hijrah tersebut. Walam yuhajir alaniyah ila Umar ibnu Khattab. Dan tidak ada yang menampakkan hijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Khattab. Baqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Tinggallah Nabi Muhammad di Mekah hatta yu'addanallahu lahu bil hijrah, sampai turunnya perintah Allah untuk dirinya berhijrah. Wa baqiya ma'ahu sahabahu Abu Bakar, dan yang menyertai beliau adalah sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Wa fi waqti nafsihi sa'arat Quraisy bil khatril ladhi yumkinu an yunazzilu biha law hajir Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Yasrib. Pada saat itu kaum kafir Quraisy mulai menyadari bahwa mereka harus segera menyusun cara untuk menghalangi Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian mereka memutuskan untuk memberi hukuman yang dapat membawa efek jerah. Ijtama'a zu'ama Quraisy fi darin nadwa. Para pemuka kaum kafir Quraisy berkumpul di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwa. Wahia daru allati yajtami'una fiha indama yuriduna tadbirul amr min umurihim. Dan Darun Nadwa ini adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk tempat berkumpul atau berdiskusi tentang segala aspek atau permasalahan yang terjadi pada kaum kafir Quraisy, pada khususnya dan pada umumnya dalam masyarakat Mekah. Wa bahatsu fima yaf'aluna, dan kemudian membahas apa yang ingin mereka lakukan. Wa istaqarra ra'yahum, mereka mengemukakan pendapat masing-masing. Ra'yun di sini, ra'yahum, ide-ide mereka, bisa juga pemikiran atau ide. Ala an yaqtulu, untuk membunuh an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Walakin duna an yanfarida ahadu bidamihi, tapi tanpa seorang pun yang mengetahui darahnya. Maksudnya di sini adalah mereka kaum kafir Quraisy merencanakan pembunuhan berencana, namun secara diam-diam agar tidak diketahui siapa pembunuh sebenarnya. Wa auhiyallahu ta'ala ila rasulihi, kemudian Allah mengirimkan wahyu kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam bima ta'ammaru alaihi ahlu Makkah, apa yang akan dilakukan atau apa yang diperintahkan oleh orang-orang Mekah terhadap beliau. Wa amaruhu bil hijrah, kemudian memerintahkan Nabi untuk berhijrah. Wa fil lailati al muhaddadah, di tengah malam, amar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memerintahkan pada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat Nabi di rumahnya. Wa ghattahu bi burdatihi, kemudian dilakukan dengan segera. Amar Rasul, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kharaja wal fityani ala babihi yantadiruna khurujahu likitalihi. Dan di sana tentunya para pembunuh bayaran tadi, para orang-orang terpilih yang ditugaskan membunuh Nabi Muhammad, telah menunggu Nabi Muhammad di pintu rumahnya. Ketika sewaktu-waktu Nabi Muhammad keluar, mereka akan melancarkan serangannya. Fa'akhoda qalilan minat turab, kemudian mengambil sedikit debu. Wa nasrahu ala ru'usahum, kemudian menghempaskan debu tersebut ke arah kepala-kepala mereka. Peristiwa ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Yasin. Fa'alqallahu nauma alaihim falam yaruhu ahadun minhum, kemudian Allah membuat mereka semua tertidur dan tidak ada satupun dari mereka yang melihat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakar As-Siddiq ila Yasrib. Nabi Muhammad beserta Abu Bakar kemudian melanjutkan perjalanan menuju Yasrib. Walamma balagha ghara Hira, dan ketika sampai di gua Hira, bersembunyi dan berdiam diri di sana selama kurang lebih 3 malam. Hatta la taqa'a alaihima a'yunul musyrikin, sampai mata-mata para kaum musyrikin tidak lagi menemukan jejak mereka. Alladzi khafu min najahi Muhammad, yaitu orang-orang yang mengkhawatirkan tentang keberhasilan Nabi Muhammad dalam menuju Yasrib. Pada tahap selanjutnya, wa ba'da rihlati istamarat
Dan setelah fase istirahat tersebut, mereka melanjutkan perjalanan. Itsna asyara yauman, selama 12 hari. Wasala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sampai pada sebuah tempat yang bernama Kuba. Haitsu asasu masjidaha al-mubarakah, kemudian mendirikan masjid yang penuh berkah di sana. Wa aqamu fiha uddatu ayyam, dan menetap di sana selama beberapa hari. Ma'itajahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ila Yastrib, kemudian melanjutkan perjalanan ke Yastrib. Karena wasolu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Yastrib, ketika Nabi Muhammad sampai di Yastrib, alati aswabaha ta'rafu bil Madinatil Munawwarah. Dengan tibanya Nabi Muhammad ke Yastrib, maka dikenallah Yastrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa itu terjadi pada Yaumil Jum'ah, hari Jumat, as-sadis asyar min syahri Rabi'il Awal, pada tanggal 16 bulan Rabi'ul Awal. Wa min dzalika tarihu bida'a dhuhuril Islam. Dan pada tanggal tersebut secara resmi Islam ditampilkan secara terang-terangan. Walidzalika ja'alat hijrah bidayatu litarikhil Islami. Peristiwa hijrah ini sebagai awal dari penanggalan kalender Hijriyah atau kalender Islam. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.